tekanan atau perubahan mendadak, tapi ada peluang juga buat maju, asal pandai melihat celah. Keuangan diprediksi stabil naik, pelan-pelan tapi pasti. Ada bagian mana yang mau kamu tahu lebih detail tentang karir atau keuangan? Ini masalahnya, kalau sampai terkena emosi dan terus membabi buta, itu orang-orang yang bersio tikus di tahun kuda api, resikonya apa? Risikonya bisa besar ya, karena tahun kuda api ini energinya cepat dan panas. Kalau sio tikus nggak bisa kontrol emosi dan jadi membabi buta, bisa muncul konflik besar dengan orang lain, baik di pekerjaan maupun di hubungan pribadi. Keputusan yang diambil saat emosi juga bisa berakibat buruk buat keuangan atau karir. Intinya perlu waspada dan lebih tenang ya. Ada situasi spesifik yang sedang kamu hadapi mungkin? Bukan saya, itu Ahmad Dhani. Kan dia lahir tahun 72, 27 Mei tahun 72. Ahmad Dhani, tahu nggak? Pak D Ahmad Dhani yang pelontos, mantan suami Maya Estianti. Paham. Pak D. Ahmad Dhani ya. Jadi buat dia di tahun kuda api 2026, risiko emosi membabi butanya bisa kayak tadi, konflik terbuka yang merugikan atau keputusan gegabah yang berdampak pada karir atau keuangan. Karena posisinya sebagai figur publik, dampaknya bisa lebih luas ya. Ada yang mau kamu diskusikan lagi tentang dia? Yowes, udah nanti aku balik lagi. Thank you. Rungokno, Pak D, rungokno, Pak D rungokno. Sampean kui sio tikus, oke lah sampean nggak percaya dengan persio-sioan. Aku cuman ngomong ya, hati-hati. Mamski bicara itu bukan karena gue benci sama dirimu ya Pak D, tapi gue kasihan sama anak-anakmu. Saya sangat tidak setuju dengan keputusanmu untuk bikin konferensi pers membabi buta membicarakan si ibune bocah-bocah. Kasihan anakmu, masa kamu nggak tahu itu anak sebagian darahnya bundanya? Masa kamu pura-pura nggak ngerti itu sih? Iya kan? Coba sampean pikirin lagi. Udah gitu, dari sisi kelahirannya kamu, Pak D, kamu lahir tahun 72. Itu tikus sionya. Tahun ini kuda api. Pergerakannya sangat cepat, sangat ganas terhadap tikus. Karena apa? Ciongnya. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Sudah catatan alamnya seperti itu. Ya, jadi Pak D, sampean ini udah gegabah menurut saya. Tinggal nanti tunggu hasilnya apa. Saya sangat yakin yang kamu dapat adalah hal-hal yang sangat tidak menguntungkan untuk kamu dan untuk keluargamu. Nanti kalau saya salah ya minta maaf. Tapi saya lihat seperti itu ya, untuk Pak D. Ahmad Dhani. Lanjut. Gitu. Jadi ibu saya tersinggung banget. Makanya kenapa kita semua tidak datang ke Bali? Seorang laki-laki. Enggak dong, bukan itu. Atau seorang ayah. Ya bukan itu. Ya harus ada inilah, harus ada postingan. Apa sih? Karena saya ketemu bapak ibunya Maya, saya cium tangannya kok. Ya kan? Itu kan basic daripada adab kan. Saya bertemu bapak ibunya Maya, saya cium tangannya bapaknya, saya cium tangan ibunya. Ini Maya, ibu saya marah sekali karena Maya sama sekali tidak menyapa dan tidak hotel pada ibu saya. Udah. Tapi dulu bapaknya Pak Ahmad Dhani ngomongnya, Bapak D. Ahmad Dhani beda. Kamu sekarang bawa ibu, bapaknya kesayangan ayahandanya Bapak. ini loh. Ya nggak apa-apa. Momen tadi. Yang gua tahu. Keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maya Estianti. Keluarga itu maksudnya bapaknya, ibunya. Mana kalau ibunya nggak ngomong mah gua nggak percaya sih. Serius.
Oh ini apa? Kenapa? Keluarga saya terutama kenapa? Keluarga saya terutama. Jadi karena Maya Menjawab pertanyaan ini, saya nggak akan bilang siapa yang NPD. Tunggu ya. Lah iya itu. Lah ya itu. Ingat ya, anak-anak itu masih dari kecil loh, udah ikut sama satu orang yaitu bapaknya. Sulit loh itu buat untuk misalnya menyatakan perasaannya sesungguhnya. Makanya aku bilang di sini korbankan anak-anak. Kasihan loh. Kasihan ini, beneran serius sayang. Kasihan ini. Lagi loh. Saya cinta itu anak saya bungsu laki. Siapa bungsu laki itu? Ini itu alias Dani Ahmad Prasetya itu kedua mantu saya. Itu saya cintai walaupun sifatnya agak acuh ya. Agak acuh, cuma kelihatan sifatnya suka bersabar ya. Dan apa namanya, penuh pengertian sebetulnya. Makanya kadang-kadang ya anak saya sendiri yang nakal. Oh. Ya makanya begitu kadang-kadang ngomong kasar. Karena dia bilang, kamu sama istri tidak boleh berbicara kasar. Begini, kalau menurut saya, Wulan tuh punya background apa ya? Background latar belakang keinginan cepat diakui lah. Dan ya seperti diakui bahwa saya ini wife-nya Denny gitu. Nah, ya kepingin dia begitu tuh, dan tingkah lakunya ya, jadi perbuatannya lalu overacting, itu yang saya suka. Ini kan berarti menjatuhkan anak saya, menjatuhkan ya. Ayo. Nggak bisa dong. Oh, bukan istrinya diakui sebagai istri, malah bisa. Lalu mau bergaya seolah-olah aku istrinya Dani ini ya. Oh, berkuasa, nggak bisa dong. Orang semua tahu istrinya kan Maya. Nah Dia kan. aja ya. Sekolahnya jauh tinggi Maya. Ya, dia sarjana Maya. Kan juga rupanya pun baik Maya. Ya. Buat Kristen, kejujuran Maya tuh. tahu begitu ya. Walaupun sama Denny sering dimarah-marah, sering diomongin yang gak enak, Maya itu sabar. Ya Allah. Ini anak saya cinta itu anak saya. Itu bapakmu saya ngomong loh Pak De. Ayo loh. Ayo. Oke, buat 10 orang lagi. Masuk lagi buat 10 orang yang tadi Mamski. Kita akan bahas ini sampai tuntas ya. Ayo, itu bapaknya. Aku pengen tahu nanti dari mamahnya. Mamanya Ahmad Dhani ya. Pengen tahu. Nanti juga dari Bunda Maya yang sedang liburan di Bali dengan Om Irwan Musri dan El pengantin baru dan Shiva naik private jet. Naik private jet. Ngapain kita naik tensi? Mending naik private jet. Oke. Guys, 10 orang Mamski akan ambiarkan satu Penglo Serum. Ini bisa buat 13 tahun, 20 tahun, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an boleh. Bumi busui boleh, pakai pagi malam ya, biar kinclong. Buat kamu yang punya flek hitam, anak-anak remaja yang beruntusan jerawatan boleh pakai. Aman Jaya. Terus ada day creamnya, night creamnya. Jadi pertama Penglo Serum, terus day cream kalau pagi ya. Tapi gini, urutannya. Cuci muka pakai facial wash, disemprot pakai toner, terus pakai Penglo Serum, baru pakai day cream. Oke?
Terakhir boleh kamu semprotkan lagi face mist. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau ambiarin untuk 10 orang aja. Yang mau komen mau guys, dan harus follow, wajib follow. Wajib follow, kalau enggak sorry. 11 tahun belum sayang, tunggu 2 tahun lagi. 11 tahun kan masih terlalu cili. Mau 10 orang doang ya. Kita ambiarin ya, harga sepaketnya kita hajar setengah, separuh doang. Khusus hanya untuk hari ini doang karena tanggal kembar ya, 55. Hari ini 65 sama. Ini paket yang kemarin 10 hari. 10 orang. Habis ini kita lanjut, kita lihat Bunda Maya sedang berhappy ria dengan suami dan anak-anak tercinta. Oke? Kita beralih dari yang tadi naik tensi. Jangan kita sampai bikin naik tensi juga, kita aja turun tensi, oke? Ini dulu hajar 10 orang ya, siap-siap ya. Waktu 2 menit aja, waktu 2 menit untuk 10 orang. Saya akan masukkan dimulai. Wait, sebentar. Bentar. Masukin dulu. Dimulai dari sekarang 10 orang. Yuk, let's go. Sudah ada di etalase nomor 1. Ambil saya. 2 menit doang waktunya. 2 menit, let's go. Let's go guys. Hanya untuk 10 orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nih kalau mau bikin mukanya lebih kinclong, udah pakai day cream nih, kayak Mamsi udah pakai day cream. Ini say day creamnya kayak gini say. Aku tambahin ya. Wanginya enak banget, wanginya enak sekali. Dia ada Diana Salmon dan Niacinamide. Nih kayak gini ya, udah kasih day cream, semprot pakai face mist. Ayo 10 orang, habisin 10 orang habiskan sayang. 1 menit lagi buat 10 orang doang. Kipas-kipas. Kamu ya kayak begini aja muka, kulit udah pada langsung ngeliat pakai apa skincare-nya. Jangan lupa promosiin ya, Presley Skin. Come on guys. Tinggal 34 detik lagi buat 10 orang sayang. Capcus sayang. Tinggal 2 paket lagi. Versi yang ini 2 paket lagi. 20 detik 2 paket lagi, langsung dibayar, langsung di secure, di lock, jangan sampai kedesak sama orang yang ngambil ya, yang udah payment duluan dia yang dapat. Oke, 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Aduh, baterai gua habis cuy. Habis waktunya. Habis sayang waktunya. Cuk kesuwen Pak Kandani. Tuh kayak gini guys. Hasilnya di muka tuh kayak gini sayang. Tuh, gila kan? Face mistnya ini ada papayanya ya, jadi bisa buat lebih cerah, glow up, glowing. Terus mukanya juga mengecil nih pori-pori. Udah aku pakai udah lama, Presley Skin. I love banget, sumpah guys. Udah ambil semua.
Udah habis semua? Udah payment? Mau? Udah. Marni udah ambil. Mana boleh ada uang nanti kena PL. Sampai ke ini lagi, juta dedol pakai duit ya kan? Jangan dong. Udah check out? Masih ada yang ketinggalan nanti lagi ya. Oke, sekarang tetep layar dulu ke 50. Kita lihat ya bagaimana kebahagiaan Bunda Maya di saat suami tercintanya muncul lagi. Uncle Irwan Musri memberikan hadiah berupa party di Bali. Saya terus terang, mohon maaf nih. Terus saya coba, kalau saya lihat Emang ada nyindir tentang keturunan? Pade ngomong gitu, aduh Pade, mosok toh kekayaan pria sejati bisa punya anak. Pemikiran apa itu hoax kan? Hoax kan ini, nggak boleh ngomong gitu loh. Hoax itu toh. Hoax itu kan? Kamu tuh Abdul Qadir Jailani. Harusnya psikiater ketemu kamu tuh malu. Saya selalu bilang sama Do. Masa sih? Ketika Lyodra menyanyikan lagu Sang Dewi dengan begitu bagusnya, dengan begitu indahnya, dengan begitu menjadi miliknya Lyodra, saya pikir tidak ada lagi yang lebih bagus dari Lyodra menyanyikan. Tapi ternyata malam ini dipatahkan. Jadi pendapat saya pun saya patahkan. Ternyata ada yang lebih bagus dari Lyodra. Maksudnya? Wow, Lyodra bagus nggak? Tapi Jangan lupa Mama Titi, ya, acara ini juga lebih bagus daripada Lyodra di acara yang itu. betul. Itu udah pasti. Maksudnya apa sih? Yang bagus sekali Pak De. Sedap kan Pak? Ya tapi Lyodra juga luar biasa. Jadi dari Kok Lyodra? Aduh, itu hal yang lain deh nanti ya. Gue simpen dulu itu. Hal lain. Kita jangan belok. Lyodra. dia udah terganggu nih kena Oh iya mental dong. gitu. Iya pasti lah. Siapa aja nama Safia dan Ali. Kalau Ali belum tahu, Ali kan belum punya medsos. Itu Superman. Oh belum lihat dia Superman ya? Kesel. Dan Wes rumsing kabeh iki. biasanya ngomongin suaminya yang lama gitu. Tapi Mana kasihan sih? Musisi Ahmad Dhani. sama suami baru. Kesel. Gara-gara ngomong memperkenalkan Donato. Irwan Musli punya istri seperti Maya itu sabar banget gitu loh. Ahmad Dhani adalah bukti nyata kalau ada loh orang tua yang NPD. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setiap hari bahagia anak-anaknya, dia itu selalu berulang. Mulai dari rebutan siapa yang paling donatur, rebutan Pak Prabowo, dan yang terakhir yang baru aja dia-upload, dia pengen rebutan yang paling tersakiti. Dan semuanya bisa ditarik satu benang merah, dia selalu mau jadi spotlight dan gak pernah mau kalah. Dan ini yang disebut NPD. Dan NPD itu bukan sekedar narsis. Sini aku jelasin secara psikologi. NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang jauh lebih kompleks, di mana seseorang merasa dirinya paling penting dan butuh dikagumi terus-menerus. Ih, ya Allah. Dan ini 4 ciri utama NPD. Yang pertama, kebutuhan berlebihan untuk dikagumi. Kedua, sulit punya empati buat orang lain. 3, merasa dirinya paling penting dan superior. Dan yang keempat, sering memanipulasi situasi biar terus jadi pusat perhatian. Iya. Intinya NPD itu kebutuhan validasi yang berlebihan sampai
sampai mengorbankan orang lain. Ya Allah. Dan di kasus ini kita bisa lihat yang dikorbankan adalah anak-anaknya. Bayangin aja yang harusnya jadi hari bahagia, tapi bapak kamu klarifikasi terus dan bikin masalah dan luka baru. Ahmad Dhani adalah bukti nyata kalau ada loh orang tua yang NPD. Betul, ada orang tua yang NPD itu banyak guys, serem banget ya Allah. Sial banget punya orang tua yang NPD tuh. Pas Bapak Presiden datang ketemu dari orang itu dipikir akhirnya Siva. Ini loh aneh banget, sumpah ini aneh. Pas Bapak Presiden datang ketemu dari orang itu dipikir akhirnya Siva. Dipikir Bunda Maya itu ibunya Siva. Hah? Mana ada Pak Prabowo? Aduh Pak, pasti kenal lah ya Allah Tuhan. Nah, udah tahu Bu. Aduh, ada-ada aja nih kelakuan si legend kita Ahmad Dhani. Lagi-lagi bikin kuping warganet banyak yang panas. Bukannya fokus sama konser, malah diduga asyik ngegibahin suami mantan istrinya, Deddy Irwan Musri di depan publik. Ya Allah. Dimana Dhani diduga seraya mau kasih tahu perbedaannya yang lebih mengenal dan akrab dengan sosok Presiden Prabowo ketimbang Irwan Musri. Dan mencuplikan video yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Dhani dengan gaya pedenya cerita kalau Pak Prabowo sempat bingung lihat sosok Irwan Musri di atas pelaminan. Dhani bilang Pak Presiden sempat ngira Irwan Musri itu ayahnya Siva Haju. Sayangnya niat hati diduga mau malah Ahmad Dhani yang kena skakmat sama netizen. Gak pakai lama, foto-foto bukti langsung bertebaran di sosmed. Netizen ngeluarin koleksi foto-foto jadul Irwan Musri yang ternyata udah akrab sama banyak presiden RI di zaman dulu. Banyak yang nyinyir balik, bilang kalau Irwan Musri itu mainnya di level internasional dan ia pun dalam beberapa kesempatan terlihat bersama Pak Prabowo. Ya besti, biarpun disenggol, pihak Irwan Musri mah anteng-anteng aja. Gak mau ngegubris atau apa ya? Kalau menurut kalian gimana nih? Jangan lupa like, subscribe. Nih gue kasih tahu ya, Papa parah banget. Astagfirullah, udah kenal dari zaman dulu kali. Nih, udah kenal dari zaman dulu. Udah kenal dari zaman dulu, Pak D. Om Irwan Musri udah kenal dari zaman dulu, Pak D. Aduh, Pak D. Aduh, nggak lihat ini ketawa ini loh, Om Irwan sama Pak Prabowo. Udah kenal dari zaman dulu kok, ya Allah Tuhan. Musisi Ahmad Dhani Wes. buat tahun 2000. Gagal gaul gitu loh. Wong kenal udah lama kok dibilang nggak kenal, dibilang kayak nggak ngerti siapa Om Irwan Musri, siapa Bunda Maya Estianti. Bapak negara kita tuh juga gaul. Sampean tuh jangan kayak membuat bapak negara kita tuh kayak orang yang nggak mengenal orang gitu loh. Wong ini Om Irwan Musri tuh siapa sih gak ro? Semua juga tahu rek. Kok Pak D kok aneh sih narasi-narasinya? Buat tahun 2004 dan yang Aneh sekali Pak D. Aduh. Ini ada bukti nyata loh. Nih Warta Kota. Loh. Ini udah 2 tahun yang lalu.
Tuh. Nih dikomenin nih. Tuh kan?